Baik, shalom, selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik sehingga kita bisa ada sampai saat ini. Dan yang kedua, saya akan memperkenalkan nama saya Nimrod Tapuni, kuliah di STKPN Burere Sentani. Dan di sini semester 4D, dan di sini saya akan menafsirkan salah satu kitab yang diambil di dalam perjanjian baru yang terdapat di dalam Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 21. Mari kita buka di dalam Efesus pasal 5 ayat 1 sampai dengan 21 dengan perikop di atas adalah hidup sebagai anak-anak terang. Ini adalah Rasul Paulus ya, yang Rasul Paulus dia menyuratkan atau dia memberikan perintah atau dia menyuratkan kepada jemaat Efesus pada waktu itu. Dan di sini kita bisa lihat di ayat 1 dengan ayat yang kedua bahwa dia mengambil contoh atau teladan kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu dia lebih dulu mengasihi kita. Dan juga Rasul Paulus dia menegaskan kepada mereka bahwa kalian harus jadi seperti Tuhan Yesus, karena dulu Tuhan Yesus sudah turun dan Tuhan Yesus sudah menghapuskan kita punya dosa-dosa dan dia sudah mengasihi kami. Jadi kalian harus jadi sama seperti Tuhan Yesus dan juga jadi seperti anak-anak yang terang dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi waktu itu Rasul Paulus dia menegaskan kepada mereka begitu. Dan di ayat yang ke 3 sampai dengan ke 19 itu kita bisa lihat bahwa mengapa Paulus menegaskan kepada mereka bahwa tidak boleh kalian menyembah atau penyembahan berhala pada waktu itu. Karena Paulus dia melihat saat itu mereka masih menyembah berhala. Karena Paulus dia hal itu tidak terima, sehingga Paulus dia menegaskan kepada mereka, kalian harus jadi hidup seperti Kristus Yesus, hidup seperti anak-anak Kristus. Dan waktu itu juga dalam kitab ini dia menceritakan bahwa waktu itu mereka masih menyembah berhala, dan juga mereka masih melakukan hal-hal yang selalu menyakiti hati Tuhan, seperti minum anggur atau seperti perkataan-perkataan kotor, dan mereka hidup pada waktu itu seperti begitu. Sehingga Paulus dia menegaskan, atau Rasul Paulus ini dia memberikan surat kepada mereka, kalian harus hidup sebagai anak-anak yang terang, hidup sebagai Tuhan Yesus, hidup sebagai mengambil contoh dari Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus dia lebih dulu mengasihi kita sehingga dia turun dan dia menyerahkan dirinya dan dia melakukan hal-hal yang baik, yaitu hal-hal yang itu kita bisa tiru dan kita bisa melakukannya. Dan dia menegaskan seperti itu saat itu kepada jemaat Efesus. Dan juga di ayat yang ke 19 sampai dengan ayat yang ke 20 itu kita bisa lihat bahwa di saat itu Paulus sudah menyuruh mereka, tidak boleh lagi kalian melakukan itu, tidak boleh lagi kalian berkata-kata kotor, tidak boleh lagi kalian minum anggur, tidak boleh lagi kalian menyembah atau penyembahan berhala pada waktu itu, dan kalian harus fokus kepada Tuhan. Dan di ayat yang ke 20, di ayat yang ke 19 dan 21 itu Paulus dia memerintahkan atau dia menyurat atau dia menulis kepada mereka bahwa kalian harus melakukan hal-hal yang ini, yaitu ucapan syukur senantiasa, atau menceritakan tentang kebaikan kasih Tuhan, atau menyanyi lagu-lagu bermazmur atau lagu-lagu puji-pujian, lagu-lagu kidung agung. Dan juga di ayat yang terakhir atau di ayat yang ke-20 itu dia juga menyuratkan bahwa kalian harus mengucap syukur senantiasa dan juga kepada Allah atau Bapa kita. Dan juga di ayat yang ke-21, dan rendahkanlah dirimu seperti seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi pada saat itu Paulus dia menegaskan surat ini, dan juga kalian hidup harus takut kepada Tuhan, dan hidup harus saling mengucap syukur kepada Tuhan. Hal-hal yang dulu kalian lakukan itu tinggalkan itu, dan juga kalian harus jaga pergaulan kalian saat itu, karena pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan yang baik. Sehingga
Paulus dia melihat itu, maka Paulus juga dia menulis dalam Ibrani itu, di dalam Ibrani pasal berapa ayat berapa itu, dia menyuratkan bahwa pergaulan yang baik akan merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi orang-orang kudus itu kalian harus menyatukan atau memberikan satu jemaat atau satu tempat untuk mereka memuliakan Tuhan pada saat itu, dan mereka harus senantiasa atau mereka harus memuji-muji Tuhan pada saat itu dan sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi di saat itu Paulus dia menegaskan sekali kepada mereka, dan juga Paulus memberikan mereka tuh hidup sebagai anak-anak terang. Dan juga pada saat itu Paulus juga menyuratkan, ini sangat menyurat surat Paulus ini terlalu tegas ya, kita bisa lihat dan kita bisa baca baik-baik. Oleh karena itu di kesempatan ini, maka dari itu di sini saya mau membangkitkan atau menyuratkan, atau yang saya renungkan adalah bagaimana teman-teman atau saya atau siapa saja, keluarga atau siapa saja, mari kita hidup sebagai anak-anak terang. Di mana ada kegelapan, mari kita membawa terang itu kepada mereka. Di mana ada kegelapan dalam keluarga, di mana ada kegelapan dalam rumah, di mana ada kegelapan di dalam suku, atau di mana ada kegelapan dalam kampung atau tempat tinggal kita masing-masing, mari kita mulai dari diri kita dan kita membawa terang itu kepada mereka, sehingga mereka juga bisa menjadi terang, dan mereka juga bisa, hidup mereka bisa menjadi berkat, atau hidup mereka bisa menjadi nampak bagi orang-orang lain. Jadi mari kita hidup sebagai anak-anak terang. Dan anak-anak terang itu selalu merenungkan firman ini, selalu berkarakter Kristus, dan selalu melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan sesama, bahkan di hadapan siapa saja. Mari kita berbuat itu dengan baik. Mungkin itu adalah penafsiran dari saya, dan juga jikalau ada salah kata, permohonan maaf kepada Bapak atau kepada teman-teman atau kepada siapa saja, permohonan maaf, karena ini adalah baru pertama kali saya menafsirkan di dalam Efesus. Untuk itu di kesempatan ini penafsiran saya sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.